Shalom dan selamat malam. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya dan Doa Malam, edisi Sabtu 15 Oktober 2022. Dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kiranya kita senantiasa dalam keadaan sehat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, mari bersama kita persiapkan hati menerima lawatan Tuhan. Kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, senantiasa kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, untuk segala sesuatu yang boleh kami alami di dalam kehidupan kami. Ajarkan kami senantiasa bersyukur kepadamu. Pada malam hari ini kami rindu disapa oleh Tuhan lewat kebenaran firman-Mu. Karena itu Tuhan, berkatilah setiap hati dan pikiran kami, bahkan kehidupan kami, untuk kami dapat membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Berkati juga hamba-Mu yang akan memberitakan firman-Mu, pakai hamba sehingga hamba boleh memberitakan firman-Mu Tuhan seturut dengan kehendak-Mu. Bersabdalah kepada kami semua ya Tuhan, karena sesungguhnya kami telah siap untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bahan bacaan kita pada malam hari ini terambil dari kitab Markus pasal 10, ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52. Dibawa judul, Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko. Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkan hatimu, berdirilah." Dan ia memanggil engkau. Lalu ia menanggalkan jubahnya,
Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Amin. Dari bahan bacaan kita pada malam hari ini, Markus pasal 10 ayatnya yang ke-46 sampai dengan ayatnya yang ke-52, mau mengangkat tema yaitu berserulah, atau dalam bahasa Toraja metambako. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ada sebuah pengalaman nyata ketika sedang dilaksanakan konsultasi nasional pria kaum Bapak PGI di Jogja pada tahun 2019, di mana pengurus pusat PKBGT hadir beberapa orang. Acara Konas dibuka oleh Presiden Jokowi. Usai acara pembukaan, semua peserta berusaha untuk berjabat tangan dan berfoto dengan Presiden. Akan tetapi karena ketatnya pengawalan dan peserta yang cukup banyak, maka kami utusan PKBGT sangat sulit untuk mendekati beliau. Saat beliau sudah berada di luar pintu hendak pulang, salah seorang dari utusan PKBGT berteriak, "Pak Jokowi, saya Toraja, saya dari Toraja." Lalu Pak Jokowi menoleh dan melambaikan tangan memanggil. Akhirnya Pas Pampres memberi jalan untuk mendekat dan diberilah kesempatan untuk berfoto bersama. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, ketika Yesus juga keluar dari Yeriko bersama dengan para muridnya, orang banyak berbondong-bondong datang mendekatinya. Di sana ada juga seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus yang sangat ingin sekali berjumpa dengan Yesus. Namun karena keterbatasannya ia tidak berdaya, karena banyak sekali orang, sementara dia tidak bisa melihat. Lalu apa yang dilakukan oleh Bartimeus? Ia berseru dengan keras, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Karena dianggap mengganggu dan tidak sopan, maka beberapa orang menyuruhnya untuk diam. Namun ia justru semakin keras berteriak memanggil Yesus. Lalu berhentilah Yesus dan menyuruh orang untuk membawa Bartimeus kepadanya. Lalu kata Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu Yesus berkata, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Iman Bartimeus menyelamatkannya dan ia dapat melihat. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah juga dengan kita. Jika kita berseru dengan iman yang sungguh kepadanya, maka ia akan mendengarkan segala keluh kesah kita. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa di surga, senantiasa kami datang menghadap kehadirat-Mu, seraya mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang selalu kami rasakan di dalam kehidupan kami sampai pada saat ini. Kami boleh ada sebagaimana keberadaan kami saat ini, itu semua karena kasih karunia dan kebaikan Tuhan yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Ajar kami senantiasa mengucap syukur kepadamu Tuhan, terlebih lagi menyerahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan.
Kiranya Tuhan senantiasa memberkati kami di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada malam hari ini. Biarlah firman itu Tuhan menjadi kekuatan bagi kami di dalam menjadi suluh dan pedoman di dalam kami menjalani hari-hari hidup yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Berkati kami Tuhan, sehingga firman itu boleh kami lakukan dalam kehidupan kami. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi kehidupan yang berkenan di hadapan Tuhan, kehidupan yang senantiasa diberkati Tuhan. Ajarkan kami juga Tuhan, senantiasa menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan, menyerahkan seluruh pergumulan hidup kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Karena kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami, melainkan Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami. Tuhan selalu menopang dan menuntun kami. Tuhan senantiasa menolong kami di dalam kami menjalani hari-hari kehidupan kami. Bapa di surga, ajar kami juga Tuhan untuk senantiasa saling mendoakan melalui setiap doa-doa yang kami naikkan kepadamu. Malam hari ini kami datang berdoa bersama dengan para orang tua kami yang dalam masa tuanya Tuhan berkati. Biarlah mereka boleh semakin diteguhkan, boleh semakin dikuatkan di dalam Tuhan, di dalam menjalani masa tua mereka. Begitu juga Tuhan dengan saudara-saudara kekasih kami yang sementara bergumul dengan sakit penyakit yang mereka derita. Tuhan, Engkaulah yang tahu akan keberadaan mereka, Engkaulah yang tahu akan pergumulan, akan sakit penyakit yang mereka derita. Namun kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Tuhan selalu ada bersama-sama dengan mereka. Tuhan selalu menopang, Tuhan selalu memberikan kekuatan kepada mereka, sehingga mereka boleh menjalani segala kehidupan mereka, segala pergumulan mereka dengan sakit penyakit mereka di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan senantiasa menyatakan kesembuhan dan kepulihan kepada mereka. Memberi perawatan-perawatan yang mereka terima, Tuhan juga berkati. Biarlah dari kesemuanya itu boleh menjadi saluran berkat kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Dan mereka pun boleh sehat, boleh sembuh berkat pengasihan Tuhan. Berdoa juga untuk setiap pergumulan kehidupan yang kami alami Tuhan. Baik itu masalah rumah tangga, masalah ekonomi, ataupun masalah anak-anak. Tuhan berkati kami, Tuhan tuntun kami, Tuhan topang kami selalu, agar kami dimampukan untuk melalui semuanya ini. Terlebih lagi hanya bersandar kepadamu ya Tuhan. Berkati setiap pelayanan-pelayanan yang kami lakukan di sepanjang minggu ini Tuhan. Biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati juga setiap hamba-hamba Tuhan yang boleh mengambil bagian di dalamnya, baik itu Bapak Pendeta Alex, Ibu Pendeta Titi, para majelis gereja penatua dan diaken, para pengurus OIG, multimedia, dan semua yang terlibat di dalamnya. Kiranya Tuhan memberkati, sehingga pelayanan yang dipercayakan kepada kami boleh kami angkat seturut dengan kehendak Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang kami puji dan kami muliakan. Bersyukur bersama dengan kekasih-kekasih kami yang juga berulang tahun. Mereka merasakan berkat Tuhan berupa pertambahan usia kelahiran mereka. Kiranya Tuhan mau melengkapkan setiap sukacita yang mereka rasakan. Biarlah segala sukacita dan kebahagiaan yang asalnya daripada Tuhan boleh menjadi milik mereka. Berdoa bersama dengan Elga Pasya Eliana, Velov Gafrila Putri Jela-Jela, Smiley Kagesia Lebangan, Hiskia Pratama Amba Limbong, Ibu Elsi Lomba Saapang, Adelio Christopher Pabunga, dan Ibu Oktaviani Parante. Tuhan senantiasa memberkati mereka di dalam kehidupan mereka. Berdoa juga untuk pemerintah kami Tuhan, kiranya juga Tuhan memberkati, sehingga mereka boleh senantiasa memerintah kami dengan adil dan bijaksana.
dan nama Tuhanlah yang senantiasa dipuji dan dimuliakan. Bapa kami yang di surga, kami berdoa untuk setiap rumah tangga kami. Kiranya Tuhan memberkati rumah tangga kami, biarlah rumah tangga kami boleh senantiasa harmonis, boleh senantiasa saling mengasihi, terlebih lagi menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah nama Tuhan yang senantiasa kami permuliakan di dalamnya. Bapa kami yang di surga, kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami hanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Ampunkanlah setiap salah dan dosa kami Tuhan. Dengarkanlah kami yang datang berseru kepadamu. Karena doa ini kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami, yang senantiasa mengampuni setiap salah dan dosa kami, dan yang juga mengajarkan kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah program Renungan Harian Toraya dan Doa Malam edisi Sabtu 15 Oktober 2022. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita. Selamat malam, salam sehat.